Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Buana Firzatullah. Saya dari kelas 12 IPA 6. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika wajib mengenai dimensi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buana Firzatullah. Saya dari kelas 12 IPA 6. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi 3. Daftar materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adalah jarak dari dua titik. Yang kedua yaitu adalah jarak titik dengan garis. Dan yang ketiga adalah jarak titik dengan bidang. Tapi sebelumnya mari kita ketahui apa itu titik, ruas garis, dan juga bidang. Untuk memahaminya lebih mudah, saya akan menggunakan gambar balok di samping ini. Yang pertama yaitu titik. Titik adalah bagian yang biasanya diwakili oleh huruf dan berdimensi 0 dan juga tidak memiliki ukuran. Contohnya pada gambar ini yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan juga H. Selanjutnya yaitu ruas garis. Ruas garis sendiri adalah bagian yang berupa gabungan antara dua titik yang memiliki panjang tertentu yang merupakan benda berdimensi 1. Contohnya pada gambar balok berikut ini atau kubus berikut ini, adalah AB, BC, CD, DA, AE, DH, CG, BF, EF, FG, GH, dan juga HE. Berikutnya yaitu adalah bidang. Bidang adalah benda berdimensi 2 yang memiliki panjang dan juga lebar, yang merupakan gabungan antara beberapa garis. Seperti pada gambar kubus berikut ini, contoh bidang yang dibentuk adalah persegi. Contohnya yaitu ABCD yang menjadi alas atau sisi bagian bawah, EFGH yang menjadi sisi bagian atas. Setelah itu ada BCGF yang menjadi sisi bagian kanan. Setelah itu ada ADHE yang menjadi sisi bagian kiri. Dan juga ABFE yang menjadi sisi bagian depan. Dan terakhir yaitu DCGF yang menjadi sisi bagian belakang. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yaitu jarak dua titik. Jarak dua titik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu diagonal bidang dan juga diagonal ruang. Yang pertama yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang sendiri adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Contohnya pada gambar di samping ini adalah AF, BE, CF, BG, EG, HF, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu cara mengukur diagonal bidang. Saya telah menyiapkan soal untuk memecahkan bagaimana cara mengukur diagonal bidang berikut ini. Karena setiap rusuk atau setiap sisi dari kubus adalah sama, maka saya akan menggunakan huruf A di sini. Yaitu pertanyaannya, hitunglah berapa jarak antara titik C ke F bila diketahui panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah A cm. Yang pertama kita lakukan yaitu kita menarik titik C ke titik F. Sehingga kita di sini dapat menemukan sebuah segitiga siku-siku yang dimana kita dengan mudah dapat mencari titik atau panjang atau jarak antara C ke F, yaitu dengan rumus CF sama dengan akar BC pangkat 2 ditambah BF pangkat 2. Yang dimana BC di sini sama, yaitu sisinya adalah A dan juga BF adalah A. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan akar
2A pangkat 2 yang apabila disederhanakan menjadi A akar 2 cm. Maka panjang dari CF ini adalah A akar 2 cm. Karena panjang rusuk setiap kubus adalah sama, maka dapat disimpulkan bahwa rumus diagonal bidang dari kubus adalah A akar 2. Selanjutnya yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang sendiri adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada satu ruang. Ada bedanya yaitu pada satu ruang dan juga pada satu atau pada setiap sisi. Itu beda dari diagonal ruang dan juga diagonal bidang. Contohnya pada gambar di samping ini atau gambar kubus ini adalah AG, BH, CE, dan juga DF. Selanjutnya yaitu cara mengukur diagonal ruang. Untuk mengukur diagonal ruang hampir sama dengan cara untuk mengukur diagonal bidang, tapi sedikit rumit. Yaitu kita dengan contohnya nih, hitunglah berapa jarak antara titik A ke G bila diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah A cm. Yang pertama kita lakukan adalah menarik titik A ke titik G terlebih dahulu. Kemudian kita cari garis yang sejajar dengan titik A dan titik G, yaitu garis antara titik A dan titik C. Di mana titik A dan titik C itu hasilnya sudah kita cari sebelumnya, yaitu A akar 2 cm. Maka dari itu kita dapat menemukan sebuah segitiga siku-siku lagi di sini untuk menemukan panjang dari AG. Maka dari itu untuk mengukur AG atau menghitung AG, kita menggunakan rumus akar AC pangkat 2 plus CG pangkat 2. Di mana AC sendiri yaitu bernilai A akar 2 dan CG sendiri bernilai A. Apabila dimasukkan ke rumus Pythagoras akan menjadi seperti ini. Apabila kita menyelesaikan perhitungannya akan menjadi akar 2A pangkat 2 plus A pangkat 2. Apabila 2A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 akan menjadi akar 3A pangkat 2 yang apabila disederhanakan lagi akan menjadi A akar 3 cm. Karena panjang rusuk setiap kubus adalah sama, maka dapat disimpulkan bahwa rumus diagonal ruang dari kubus adalah A akar 3. Selanjutnya yaitu jarak titik dengan garis. Jarak titik dengan garis. Cara menghitung jarak titik ke garis diagonal bidang itu agak berbeda antara cara menghitung jarak titik ke diagonal ruang. Yang pertama, cara menghitung jarak titik ke diagonal bidang terlebih dahulu. Contoh soalnya seperti ini. Hitunglah jarak titik A ke garis CH pada kubus ABCDEFGH yang memiliki rusuk 4 cm. Yang pertama kita lakukan yaitu menarik garis CH terlebih dahulu, lalu kita tarik garis A ke tengah-tengah diagonal antara C dan H, yaitu, dan kita menambahkan O di tengah-tengahnya agar untuk mempermudah perhitungan kita. Setelah itu kita cari garis yang sejajar dengan garis A yang menuju ke tengah-tengah diagonal CH, yaitu garis AC. Dengan rumus yang kita sudah temukan sebelumnya, kita tinggal memasukkan panjang atau rusuk dari kubus tersebut, yaitu 4 cm. Berarti panjang AC sendiri adalah 4 akar 2 cm. Dengan itu,
Selanjutnya kita mencari panjang dari CH ini. Rumusnya yaitu seperti yang kita ketahui, rumus Pythagoras yang sudah universal, yang sudah dikenal banyak orang, yaitu CH sama dengan CD yang merupakan alas pangkat 2 ditambah DH yang merupakan tinggi pangkat 2. Dimana masing-masing sisinya yaitu berjumlah 4. Maka akar 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 adalah akar 16 ditambah 16. Yang dimana apabila dijumlahkan akan bernilai 3 akar 32. Dan apabila disederhanakan lagi akan menjadi 4 akar 2. Lalu kita mencari jarak dari C ke O karena yang ditanyakan di sini adalah titik A ke garis CH. Untuk mengetahuinya, titik O ini ada di tengah-tengah garis CH. Maka untuk mencari CO adalah setengah CH. Setengah CH sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Kemudian kita telah menemukan sisi miring dan juga alas dari segitiga siku-siku berikut ini. Untuk mencari tinggi dari siku-siku ini kita menggunakan rumus Pythagoras lagi. Rumus Pythagoras sangat diperlukan pada materi kali ini. Untuk mencari AO, rumusnya yaitu akar AC pangkat 2 dikurang CO pangkat 2. Yang dimana AC sendiri kita sudah temukan sebelumnya yaitu 4 akar 2 cm. Di perhitungannya yaitu akar 4 akar 2 pangkat 2 dikurang 2 akar 2 pangkat 2. Selanjutnya apabila diselesaikan akan menjadi akar 16 kali 2 dikurang 4 kali 2. Kita di sini menyelesaikan yang di dalam kurung dulu, maka akan menjadi akar 32 dikurang 8, yaitu akar 24. Akar 24 sendiri apabila kita sederhanakan menjadi 2 akar 6 cm. Maka garis atau jarak antara titik A ke garis CH adalah 2 akar 6 cm. Agak rumit, tapi sebenarnya ada cara atau rumus cepat untuk menyelesaikan cara menghitung jarak titik ke diagonal bidang, yaitu dengan cara menggunakan rumus ini, yaitu setengah A akar 6. Selanjutnya yaitu kita akan membahas cara menghitung jarak titik ke diagonal ruang. Untuk memahami cara menghitung jarak titik ke diagonal ruang, kita perlu melihat soal berikut ini. Hitunglah jarak titik A ke diagonal CE pada kubus ABCDEFGH yang memiliki rusuk 6 cm. Yang pertama kita lakukan yaitu menarik garis CE dan juga kita tarik titik A ke diagonal CE tersebut lalu memberi namanya sebagai titik O untuk mempermudah kita menghitungnya. Kemudian kita cari garis yang sejajar dengan garis EC, yaitu antara titik A dan titik C, atau kita sebut garis AC, yang dimana garis AC sendiri memiliki panjang yaitu 6 akar 2 cm. Dari mana dapatnya 6 akar 2 cm? Itu kita dapat dari rumus yang sebelumnya, yaitu rumus dari diagonal bidang adalah A akar 2 cm. Selanjutnya yaitu panjang garis CE adalah 6 akar 3 cm. Dari mana 6 akar 3 cm? Itu juga kita dapat dari rumus yang sebelumnya kita cari mengenai diagonal ruang dari kubus adalah A akar 3 cm. Maka A di sini adalah 6, maka panjang garis CE adalah 6 akar 3 cm. Setelah kita menggambar garis ini, kita mendapatkan dua segitiga, yang dimana segitiga tersebut kita akan gunakan untuk mencari titik A ke titik O.
Segitiga-segitiga itu adalah segitiga ACO dan juga ACE. Baik, kita mulai perhitungannya. Yang pertama yaitu setengah dikali 6 akar 3 dikali AO. Ini merupakan siku-sikunya terdapat di O, yang dimana 6 akar 3 berperan sebagai alas dan AO sendiri atau ya titik A ke titik O adalah tinggi yang tidak diketahui, yang ini akan yang kita cari. Sama dengan setengah dikali 6 akar 2. 6 akar 2 sendiri adalah alas dari segitiga ACE. Jadi ini alasnya dan tingginya adalah 6. Dari mana 6? Ya dari panjang rusuk yang sudah diketahui sebelumnya. Setelah kita menghitung perhitungannya, maka kita akan mendapatkan 3 akar 3 dikali AO sama dengan 3 akar 2 dikali 6. Selanjutnya kita coret angka atau angka 3 dari kedua ruas sehingga mempermudah perhitungan kita. Sehingga kita dapat jawabannya adalah akar 3 dikali AO sama dengan 6 akar 2. Karena kita mencari AO, kita memindahkan akar 3 ke ruas kanan lalu merasionalkan bilangan tersebut. Jadi AO sama dengan 6 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sehingga kita mendapatkan jawabannya 6 akar 6 per 3. Yang apabila diselesaikan akan mendapatkan jawaban 2 akar 6 cm. Sebenarnya ada rumus mudah untuk mencari jarak titik ke diagonal ruang. Yaitu dengan rumus 1 per 3A akar 6. Selanjutnya yaitu jarak titik dengan ruang. Untuk memahaminya lebih mudah, kita akan membahas soal berikut. Hitunglah jarak titik E ke bidang AFH pada kubus ABCDEFGH yang memiliki rusuk 12 cm. Yang pertama kita lakukan adalah menarik garis yang sejajar dengan garis HF, yaitu garis E ke tengah-tengah sini. Setelah itu, garis yang di tengah sini akan jatuh ke titik A sehingga kita dapat menemukan yang kita cari yaitu antara titik E ke tengah sini, ke diagonal antara bidang AFH. Untuk mempermudah kita lihat segitiga di samping. Yang pertama adalah titik O dan titik X. Kita mendapatkan keterangan bahwa EO adalah setengah dari HF. Mengapa begitu? Karena panjang dari HF dan juga EG adalah sama. Maka apabila ini di tengah-tengah, maka sama dengan EO sendiri adalah setengah dari HF. Maka jawabannya adalah 6 akar 2. Lalu EA adalah 12 cm. Ini sudah tercantum di soalnya. Namun kita ubah menjadi 6 akar 4 karena untuk mencari OA, untuk mencari ini, kita menggunakan rumus Pythagoras sederhana sehingga mendapatkan bahwa OA adalah 6 akar 6. Setelah mendapatkan keterangan berikut ini, kita dapat langsung mengoperasikan perhitungannya, yaitu dengan menggunakan persamaan luas segitiga. Yang pertama yaitu setengah kali 6 akar 6 dikali EX. Setengah itu merupakan rumus dari segitiga. Setengah kali 6 akar 6. 6 akar 6 sendiri adalah jarak O ke A yang merupakan alas dan juga dikali EX. EX sendiri adalah tinggi yang akan kita cari. Lalu sama dengan setengah dikali 6 akar 2. 6 akar 2 sendiri merupakan alas dari segitiga yang siku-sikunya terdapat di titik E. Alas dan tingginya adalah 12 cm. Selanjutnya kita coret angka yang sama dari kedua ruas yaitu setengah dan juga 6. Sehingga kita mendapatkan jawabannya adalah akar 6 dikali EX sama dengan 12 akar 2.
Lalu untuk mencari EX kita memindahkan akar 6 ke ruas kanan. Tapi mengapa ini menjadi akar 2 kali akar 3? Karena untuk mempermudah perhitungannya, akar 2 kali akar 3 adalah bentuk lain dari akar 6, jadi tidak masalah. Setelah itu kita coret akar 2-nya untuk mempermudah perhitungan kita. Maka dengan merasionalkan bilangan yang sudah ada, 12 EX sama dengan 12 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Yaitu 12 akar 3 per 3. Yang dimana hasilnya akan menjadi 4 akar 3 cm. Maka kita akan menemukan jawaban dari jarak titik E ke bidang AFH atau panjang dari jarak dari EX adalah 4 akar 3 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari dimensi 3. Hal ini kita lakukan untuk mempermudah kita dalam memahami materi mengenai dimensi 3. Baiklah, yang pertama, jarak titik dengan titik. Contoh soalnya yaitu yang pertama, pada sebuah kubus dengan rusuk 6 cm terdapat titik P di tengah-tengah garis HG. Tentukan jarak dari titik A ke titik P. Pertama-tama kita harus tahu dulu di mana sih titik P-nya. Titik P-nya yaitu berada di antara garis HG, di tengah-tengah garis HG. Maka kita tinggal kasih di sini titik P, lalu kita tarik garis A atau titik A ke titik P. Maka akan tercipta garis seperti ini. Lalu untuk mencarinya kita bikin garis bantu untuk menghitung jarak antara titik A ke titik P, yaitu kita bikin segitiga yang sejajar dengan AP. Setelah kita bikin sebuah segitiga, kita pisahkan segitiganya dari kubus ini untuk mempermudah kita dalam menghitung. Kita bikin sebuah segitiga siku-siku di sini, yaitu segitiga AXP, yang dimana X ini adalah siku-siku di sini. Lalu kita cari, yang pertama-tama cari AX-nya terlebih dahulu. Untuk mencari AX, kita menggunakan DX pangkat 2 ditambah DA pangkat 2. DX pangkat 2 yaitu 3 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Dari mana 3? Karena DX itu terletak di tengah-tengah atau setengah dari DC. Jadi 3 pangkat 2 plus 6 pangkat 2 yaitu 9 pangkat 2 plus 36 yaitu akar 45. Akar 45 adalah 3 akar 5 cm. Setelah kita mendapatkan AX, yang selanjutnya kita cari yaitu si AP atau panjang dari AP. Untuk panjang dari AP rumusnya yaitu AX pangkat 2 ditambah XP pangkat 2. AX pangkat 2 yaitu 3 akar 5 dan XP yaitu 6. Selanjutnya yaitu 3 akar 5 pangkat 2. 3 kali 3 yaitu 9 dan akar 5 dikali akar 5 yaitu 5. Setelah itu 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi 9 kali 5 tambah 36 yaitu 45 ditambah 36. 45 tambah 36 yaitu 81. Setelah itu untuk mencari AP-nya maka dari pangkat 2 kalau pindah ke kanan jadi akar. Jadi akar 81 yaitu 9 cm. Soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 12 cm terdapat titik P di tengah-tengah EH dan titik Q di perpotongan diagonal BCGF. Tentukan jarak titik P ke Q. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mencari di mana titik P dan titik Q. Titik P-nya ini terletak di antara atau di tengah-tengah EH. Maka kita kasih nama di sini titik P, lalu titik Q terletak di perpotongan diagonal BCGF atau sisi yang kanan ini. Maka kita bikin diagonalnya BCGF, itu Q-nya terletak di tengah-tengah. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita lakukan selanjutnya yaitu menggambar titik P
ke titik Q, kita bikin sebuah garis. Lalu kita bikin sebuah segitiga untuk membantu kita dalam menghitung jarak titik P ke titik Q. Setelah kita menggambar sebuah segitiga siku-siku yang sejajar dengan PQ, kita keluarkan segitiganya, yaitu segitiga QXP. X ini adalah siku-siku dari segitiganya. XQ sama dengan 6 cm dan PX sama dengan 12 cm. Mengapa XQ sama dengan 6 cm? Karena jarak dari X, dari siku-siku ini ke tengah-tengah sini berarti sama dengan jarak rusuk dibagi 2, yaitu 12 bagi 2 yaitu 6. Lalu setelah kita tahu alas, kita tahu tinggi, ya kita tinggal cari menggunakan rumus Pitagoras. Maka PQ-nya yaitu XQ pangkat 2 ditambah PX pangkat 2. XQ-nya yaitu 6, PX-nya sama dengan 12. Jadi 6 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2, 36 tambah 144, yaitu 180. 180 itu kalau diubah, disederhanakan menjadi 6 akar 5 cm. Itu untuk jarak titik ke titik. Sekarang jarak titik ke garis atau dengan garis. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, jarak antara titik G ke garis DB adalah G ke garis DB. Pertama yang kita lakukan yaitu kita tarik garis DB-nya terlebih dahulu, lalu kita tarik titik D ke G, B ke G, sehingga tercipta sebuah segitiga di sini. Lalu kita tarik G ke tengah-tengah dari DB, sehingga kita keluarkan segitiganya dari kubusnya. Jadi seperti ini, segitiga DBG dengan garis tengah-tengahnya yaitu titik X. DG yaitu diagonal bidang seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. BG juga diagonal bidang dan DB juga diagonal bidang. Jadi segitiga ini memiliki sisi yang jumlahnya sama. Apabila rusuknya 12 berarti sisinya yaitu 12 akar 2 cm. Untuk mencari GX itu kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring dikurang alas. GD pangkat 2 dikurang DX pangkat 2. GD-nya yaitu akar 12 pangkat 2. 12 akar 2 pangkat 2. Ini harusnya dikurang 6 akar 2 pangkat 2. Lalu 144 dikali 2 dikurang, ini dikurang ya. Ada salah penulisan atau salah pengetikan di sini. Dikurang 36 dikali 2. Jadi 288 dikurang 72 yaitu akar 216. Akar 216 apabila disederhanakan jadi 6 akar 6 cm. Jadi jarak antara G ke garis DB itu adalah 6 akar 6 cm. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak antara titik B ke garis AG adalah. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita tarik dulu garis A ke G-nya. Lalu kita hubungkan titik A ke B, titik G ke B. Sehingga di sini kita bisa lihat nih, kita dapat mengimajinasikan segitiga siku-siku yang miring ke belakang. Lalu kita tarik garis dari titik B ke tengah-tengah dari, atau kita tarik garis tegak lurus ke AG. Setelah itu kita pisahkan segitiganya, yaitu segitiga ABG dengan yang titik tengah yaitu titik X. AB sama dengan rusuk, sama dengan 8 cm. BG yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang rumusnya yaitu
8 akar 2 atau rusuk akar 2. Selanjutnya yaitu AG. AG ini diagonal ruang, rumusnya yaitu rusuk akar 3. Jadi sini 8 akar 3. Selanjutnya setelah kita tahu jumlah sisi-sisinya, kita dapat mencari BX ini menggunakan dua luas segitiga. Jadi dalam satu segitiga tuh ada dua luas yang bisa kita cari, yaitu setengah AB dikali BG sama dengan setengah AG dikali BX. Maksudnya yang pertama yaitu setengah AB kali BG. Setengah alas kali tinggi. AB sebagai alas, BG sebagai alas. Itu segitiga atau luas segitiga pertama. Yang kedua yaitu setengah dikali AG kali BX. Alasnya yaitu AG, BX yaitu sebagai tingginya. Lalu kita tinggal masukin angkanya. Yang setengah ini bisa kita coret. Jadi AB sama dengan 8 cm, BG 8 akar 2, AG 8 akar 3, dan BX ini BX kita tidak tahu karena ini yang kita cari. 8 kali 8 akar 2 sama dengan 8 akar 3 BX. Kita bisa tinggal coret angka 8-nya saja di antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga 8 akar 2 sama dengan akar 3 BX. Maka BX sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Setelah itu kita rasionalkan. Kita rasionalkan dengan cara dikali akar 3 per akar 3. Sehingga kita bisa dapat hasilnya yaitu 8 akar 6 per 3 cm. Selanjutnya yaitu jarak titik dengan bidang. Untuk jarak titik dengan bidang, kita dapat melihat contoh soal yang ini. Pada sebuah kubus dengan rusuk 6 cm, tentukan jarak A ke bidang diagonal BDHF. Pertama, kita gambar dulu bidang diagonal BDHF itu yang seperti apa. Kita gambar. Kemudian kita tarik garis atau garis dari titik A ke BD karena ini yang tegak lurus. Kemudian kita gambar sebuah persegi. Persegi ini kita buat sebuah garis yaitu persegi A, B, C, D. Ini adalah sebuah persegi apabila kita melihat kubusnya dari sisi atas. Jadi A, B, C, D. Nah, untuk mencari A ke BDHF berarti kita tinggal cari A ke garis BD. Maka AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 plus BC pangkat 2. Sama dengan 6 pangkat 2 plus 6 pangkat 2. Dengan 36 tambah 36 akar 72. Akar 72 apabila disederhanakan menjadi 6 akar 2 cm. Kemudian untuk mencari nilai dari A ke tengah-tengah sini, ke DB, ke tengah-tengah garis DB, yaitu sama dengan setengah dari AC. Karena DB ini adalah diagonal bidang yang pastinya itu membelah 2. Karena ini persegi, karena persegi itu sifatnya semua sisinya sama. Jadi setengah titik A ke garis DB sama dengan setengah AC. Setengah AC sama dengan setengah dikali 6 akar 2 menjadi 3 akar 2 cm. Oke, untuk soal selanjutnya. Pada sebuah kubus dengan rusuk 10 cm, tentukan jarak A ke bidang diagonal BDE. Pertama, kita gambar dulu bidang diagonal BDE itu seperti apa. BDE. Di sini tercipta sebuah segitiga. Kemudian kita tarik garis. Ini salah soal. Harusnya tentukan jarak G ke bidang BDE, bidang diagonal BDE. Kita tarik G ke tengah-tengah antara BD. Lanjutnya kita kasih nama yaitu P, titik P. Untuk mempermudah kita menghitung jarak antara titik G ke BDE itu kita gambar sebuah persegi panjang yaitu
ACGE. Dengan ini kita bisa mengeluarkan gambar persegi panjangnya ACGE. Lalu kita tarik E ke tengah-tengah AC dan G ke tengah-tengah AC, yang mana ini adalah titik P. Lalu kita tarik garis ke atas, ini kita namai titik Y. Dan yang kita cari yaitu GX. Kita gambar sebuah garis yang tegak lurus, kita kasih nama X, titik X. Dari gambar ini kita bisa menganalisis atau menganalisa jumlah atau ukuran dari sisi-sisinya, yaitu EP sama dengan GP dengan rumus A setengah akar 6. A ini adalah sisinya, maka jarak EP yaitu 10 bagi 2 akar 6, yaitu 5 akar 6. EG sama dengan AC, karena di sini yaitu bidang diagonal bidang ya. Jadi A akar 2 yaitu 10 akar 2, dan YP yaitu 10 cm, karena di sini dia ukurannya sama seperti rusuk dari kubusnya. Lalu kita menggunakan perbandingan antara dua luas segitiga, yaitu yang pertama setengah EG dikali YP sama dengan setengah EP dikali GX. EG dikali YP. EG di sini sebagai alasnya, YP sebagai tingginya. EP dikali GX. EP di sini sebagai alasnya, GX di sini sebagai tingginya. Setengahnya kita coret saja. EG dikali YP, 10 akar 2 dikali 10 sama dengan EP dikali GX, 5 akar 6 dikali GX. GX-nya ini yang kita cari. Maka 100 akar 2 sama dengan 5 akar 6 GX. Lalu kita pindahkan GX-nya ke kiri dan 5 akar 6-nya menjadi per atau menjadi pembagi. Lalu GX sama dengan 100 akar 2 per 5 akar 6. Di sini kita bisa mengecilkan angkanya, yaitu 100 apabila dibagi dengan 5 itu 20. Lalu akar 2 per akar 6 ini bisa menjadi 1 per akar 3. Jadi GX sama dengan 20 per akar 3. Setelah itu kita rasionalkan dengan mengkali dengan akar 3. Jadi akar 3 per akar 3. Maka GX adalah 20 per 3 akar 3 cm. Sekian video penjelasan mengenai materi dimensi 3 yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya M. Buana Firatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.